Ya, kita lanjutkan perbincangan dengan Ibu Mufidah Yusuf Kala. Bu Ida, Ibu ini kan orang Minang, Sumatera Iya. Barat, Pak. Iya. JK ini orang Bugis dari Sulawesi Selatan. Bertemunya di Makassar ya, dulu Ibu pindah sekolah SMA ke Makassar. Saya dari SD. Dari SD? Dari sudah SD di Makassar. Nah, itu pertemuan dengan Pak JK pertama kali saat Ibu SMA ya? Iya, sudah SMA kelas 1 saya. Pak JK kelas 2. Kakak kelas. Kakak kelas. Jadi ya mundar-mandir di depan sekolah saya, di depan kelas. Siapa ini suka mundar-mandir terus? Kalau dibuka pintu, dia mulak balik di situ, jalan-jalan. Tapi sudahlah, saya anggap teman ya, teman biasa aja. Saat itu Ibu tahu bahwa Pak JK menaruh hati sama Bu Ida? Ya tahu-tahu, tapi pura-pura enggak tahu lah saya. Masih jual mahal, Bu? Jual mahal dulu lah. Saat itu Ibu sudah suka atau belum suka? Suka juga kan, teman-teman ada perhatian. Biasa kan kalau ada perhatian seseorang ya kita juga hargailah mereka. Karena lihainya Pak Yusuf Kala itu ya dia bisa dapatkan saya. Lihainya gimana sih, Bu? Pengen tahu ceritanya. Memang dari pertama sudah dari SMA kelas 1 saya, terus di SMA Negeri 2 sama-sama. Terus dibuka SMA Negeri 3, stampu saya ganjil. Saya dipindahkan ke SMA Negeri 3 karena baru sekolahnya. Rupanya dia juga ganjil. Nah, saya naik kelas 2, dia naik kelas 3 di sana. Ya ketemu lagi ya. Saya anggap sebagai kawan ya, biasa-biasa aja lah. Karena orang tua saya itu kan di Sumatera Barat itu ini matrilineal ibu perempuan, garis ibu, iya. Jadi dinasihati janganlah, katanya kalau kawin nanti jangan orang lain, kawinlah sama orang-orang Minang gitu. Tapi sudah disiapkan. Sudah disiapkan jodoh juga? Sudah disiapkan jodoh. Tapi saya bilang ya nantilah kalau ada jodoh ya ke situ juga, saya bilang. Nah, kabarnya yang disiapkan jodoh untuk Ibu Ida itu pemuda ganteng yang sedang sekolah di Amerika katanya, Bu. Siapa yang bilang? Ada di buku ya? Itu buku itu sebenarnya saya rahasiakan, jangan deh sampai orang tahu. Tetapi ini yang mengarang buku ini pintar mengambil hati Bapak untuk cerita Bapak. Akhirnya terkorek semua cerita nostalgia. Pak Yusuf yang ceritakan semua. Jadi akhirnya ya apa boleh buat, saya juga bisa lah. Ditanya, bilang juga kayak begitu. Kenapa sih, Bu, sampai mau menceritakan? Tidak mau menceritakan? Malu saya, malu lah. Nah, terus Bu, ini kan sudah ada larangan dari keluarga Minang, kemudian sudah disiapkan jodoh, begitu. Terus gimana sih kok akhirnya Ibu jatuh hatinya ke Pak JK dan memilih Pak JK pada akhirnya? Mungkin udah capek deh. Sudah capek dikejar? Capek dikejar sampai sudah 7 tahun saya bersama dia, tapi sebagai kawan biasa. Dia tidak jemu-jemunya, ya selalu mengintai lah dari mana saja, melalui teman-temannya lah, melalui pokoknya saya itu selalu diganggu ya barangkali. Tapi saya juga merasa mencari perhatian Bu Ida yang pasti ya. Perhatian, ya macam-macam lah caranya. Nah, terus kemudian apa yang dikatakan Pak JK sama Ibu Ida sampai Ibu Ida akhirnya mengatakan iya mau sama Pak JK? Sudah bosan kali. Iya, sudah. Saya kerja di bank setelah tamat SMA, saya kerja di bank sambil kuliah. Saya kuliah sebetulnya di Unhas sama-sama Bapak. Selalu saya masuk di situ tiap hari menabung. Si bapaknya Pak Yusuf itu menabung terus. Karena saya pertama sekali ini selama 3 bulan di tabungan. Dan Ibu menyadari bahwa itu sebetulnya alasan Pak JK supaya selalu ketemu sama Ibu Ida? Mungkin ya begitulah. Bu Ida, iya. Apa sih yang paling Ibu senangi dari Pak JK? Ya sekarang ya jodoh ya, kami sudah bersatu. Akhirnya saya senang melihat sifat-sifatnya
dan dia rupanya dia orangnya pintar ya, pandai dan juga kebapakan. Bisa juga sebagai saudara, sebagai kakak. Ya, alhamdulillah deh saya jodoh sama dia gitu. Dan awet sampai sekarang. Dan awet, alhamdulillah. Hampir 50 tahun ya Bu ya? Ya, Sudah nanti tahun 47. 17 50 tahun. 50 tahun. Ya. Berarti sekarang 47 tahun. Nah, kalau tadi hal-hal yang Ibu Ida senangi dari Pak Jika, kalau yang paling disebelin apa sih Bu? Oh, kalau disebelin, kalau saya bertanya, kan ada biasa kadang-kadang ada koran itu mengatakan dia itu begini-begini. Terus saya tanya, betulkah itu Pak? Baca aja katanya. Jadi saya enggak pernah dapat jawaban yang itu. Nanti saya baca, oh gitu. Begitu kata koran. Ya begitulah. Begitu, aduh sebel sekali. Jadi saya enggak akan mau tanya-tanya. Enggak mau, pekerjaan kantor juga enggak pernah dibawa pulang. Jadi dia selesaikan semua di kantor. Begitu sejak Kalau dulu. sampai di rumah pembicaraannya mengenai anak dan keluarga. Iya, keluarga. Apalagi sekarang, cucu sekarang ya. Bu Ida, masih ingin saya berbincang-bincang dengan Ibu Ida di segmen selanjutnya. Iya. Kita komersial break dulu ya Bu ya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Inter.